Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita. Marilah kita renungkan sejenak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kita masih tetap diberi kesehatan, sementara banyak saudara-saudara kita yang terpapar COVID lalu dalam keadaan sakit. Kita masih bisa berpenghasilan atau memiliki pekerjaan. Sebagian saudara-saudara kita ada yang kehilangan pekerjaan, dan sebagian saudara-saudara kita ada yang tidak tahu besok makan atau tidak makan. Itu segelintir di antara nikmat-nikmat Allah yang banyak yang diberikan kepada kita. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah. Di antaranya bentuk syukur kita adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Perintah Allah yang paling utama adalah sholat. Allah memerintahkan kita sholat. Allah telah memberikan nikmat begitu banyak kepada kita, sehingga sholat itu hendaklah dilakukan dengan kesenangan, dengan kegembiraan, karena kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allif hadar kitab asy-syaikh Imam Barakatullah Abdullah ba'alawi al-haddad rahimahullah nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang masih halaman 53. Baris ke-6. Baris ke-6 dari bawah. Innalladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innalladzina utul ilma, sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu, min qablihi, sebelum Nabi Muhammad, idza yutla alaihim, idza yutla alaihim, ketika dibacakan kepada mereka kitab Allah, yakhiruna lil azqani, mereka dahinya tersungkur sujadan dalam keadaan sujud.
Jadi orang-orang yang memiliki ilmu, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, mereka langsung sujud, dahi-dahi mereka tersungkur. Jadi tandanya orang yang berilmu, dia memperhatikan ayat-ayat Allah ketika dibaca. Nah, orang-orang yang tidak berilmu, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, dia biasa saja. Yang ngobrol tetap ngobrol, yang bersenda gurau tetap bersenda gurau. Nah, orang-orang yang memiliki ilmu, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, dahi mereka tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaquluna, mereka berkata, Subhana Rabbina in kana wa'du Rabbina lamaf'ula. Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti terlaksana. Dan janji Allah di dalam Al-Quran pasti nyata, pasti terlaksana. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala pasti menjadi kenyataan, hadirin sekalian. Wa yahirruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Mereka tersungkur dahi-dahi mereka dan menambah kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu adab kita terhadap Al-Quran adalah merendahkan diri kita kepada ayat-ayat suci Al-Quran. Ketika ayat Al-Quran dibacakan, kita sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Bahkan gunung saja hancur karena takut kepada Allah ketika mendengarkan ayat Al-Quranul Karim. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu nazzala, Allah telah menurunkan. Apa yang Allah turunkan? Ahsanal hadithi, sebaik-baik pembicaraan, yaitu Al-Quranul Karim. Allah telah menurunkan sebaik-baik pembicaraan. Kitaban, kitab, mutasyabihan, yang penuh dengan penafsiran. Al-Quran itu butuh penafsiran. Yang menafsirkan Al-Quran adalah orang-orang yang berilmu, bukan sembarang orang bisa menafsirkan Al-Quran. Kalau sembarang orang menafsirkan Al-Quran, biasanya keliru. Jadi kalau sudah keliru, biasanya dia tersesat jalan. Jadi orang-orang yang menafsirkan Al-Quran adalah ulama. Nah, kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti penafsiran para ulama. Jadi kita mengikuti penafsiran para ulama di dalam memahami Al-Quran, dan itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita menafsirkan sendiri boleh, asal ilmunya cukup. Ilmunya nggak cukup, biasanya tersesat, hadirin sekalian. Mutasyabihan membutuhkan banyak penafsiran. Masania, sering dibaca berulang-ulang. Al-Quran itu luar biasa, kitab yang sering dibaca berulang-ulang. Tidak ada kitab yang nggak ngerti tapi baca. Selain Al-Quran itu nggak ada. Semua Al-Quran, semua tulisan pasti ngerti, dia baru baca. Tapi Al-Quran ngerti nggak ngerti, banyak yang baca. Ya, jadi Al-Quran adalah kitab yang diulang-ulang bacanya terus-menerus sampai hari kiamat. Taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Gemetaran karena Al-Quran. Juludul ladzina, kulit orang-orang yakhshawna rabbahum, yang takut kepada Tuhannya. Jadi kulit orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu gemetaran ketika Al-Quran dibacakan, ketika membaca Al-Quranul Karim. Summa talinu, kemudian lembut. Juluduhum wa qulubuhum, kulit mereka dan hati mereka, ila zikrillahi, karena berzikir kepada Allah, karena mengingat Allah. Jadi membaca Al-Quran adalah zikrullah, mengingat Allah. Mengingat Allah disebabkan membaca Al-Quran menyebabkan hatinya lembut, hatinya tenang, hatinya damai. Jadi ciri daripada orang yang beriman, hatinya gemetaran terhadap Al-Quran,
lalu menyebabkan kelembutan yang ada di dalam hati. Maka usahakan kita termasuk orang-orang yang merenungkan Al-Quran, sehingga ketika Al-Quran dibacakan atau kita membaca Al-Quran, hati kita merasa tenang, merasa damai, dan merasa gemetaran karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatta'zimu, maka mengagungkan Al-Quran. Wal khasyatu, penuh rasa takut. Wal khusyu'u, khusyuk, ketenangan hati. Wal khudu'u, tunduk. Inda tilawatil Quran, ketika membaca Al-Quran adalah min awsafil mu'minin, termasuk sifat orang-orang yang beriman. Nah, kita beriman gak nih kepada Allah? Sifat orang-orang beriman salah satunya adalah mengagungkan Al-Quran, takut kepada Allah, tunduk terhadap Al-Quran ketika membaca Al-Quranul Karim. As-sadiqin, orang-orang yang benar keimanannya kepada Allah. Al-mu'minin as-sadiqin, orang-orang yang beriman yang benar keimanannya. Nah, jangan-jangan kita belum benar keimanannya, maka kita terus-menerus introspeksi diri. Pertama, tanamkan dulu kita ini senang baca Quran. Itu dulu, senang baca Quran. Lalu karena kita senang baca Quran, tiap hari kita baca. Lalu kalau sudah itu meningkat, hadirin sekalian, meningkat, senang membacanya, senang merenungkannya. Nanti Allah kasih anugerah. Anugerah yaitu kita bisa bahagia dengan Al-Quran, kita bisa ingin merenungkan Al-Quran. Itu kebahagiaan yang luar biasa, hadirin sekalian. Al-arifina li jalalillahi rabbil alamin. Sifat bijalalillahi rabbil alamin, orang-orang yang mengenal Allah, mengenal keagungan Allah. Al-arifina, orang-orang yang mengenal, bijalalillahi, dengan keagungan Allah, rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Jadi sifat dari orang yang ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu mengenal Allah. Wali-waliullah itu ketika dibacakan Al-Quran, hati mereka khusyuk, hati mereka tenang, dan hati mereka memiliki rasa takut kepada Allah. Maka karena kita mengaku orang-orang yang beriman, sifat ini berusaha harus kita miliki. Kita bersama-sama berusaha untuk kita miliki, yaitu tunduk terhadap Al-Quranul Karim. Wal ghaflatu, lalai. Wal qaswatu, keras. Wassahwu, lupa. Wallahu, dan lalai. Inda tilawatil Quran, ketika membaca Al-Quran itu min awsafil mu'ridina, termasuk sifat orang-orang yang berpaling dari Allah. Mukhallitina, orang-orang yang mencampur, maksudnya mencampur taat dan maksiat. Mukhallitin, orang-orang yang mencampur taat dan maksiat. Sholat juga, maksiat juga, ibadah juga, berbuat dosa juga, terus menerus gitu. Itu namanya mukhallitin. Nah, lalai terhadap Al-Quran, kemudian keras hati, kemudian masa bodoh terhadap Al-Quran, termasuk sifat orang-orang yang berpaling dari Allah dan orang-orang fasik, orang-orang yang mencampur taat dan maksiat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita jangan sampai punya sifat lalai terhadap Al-Quran, masa bodoh terhadap Al-Quran, jangan sampai kita miliki. Alladzina du'ufa, mereka itu yang lemah, imanuhum, imannya. Mereka itu orang yang imannya lemah. Orang yang masa bodoh terhadap Al-Quran adalah orang yang imannya lemah. Wa qalla yaqinuhum, sedikit keyakinannya pada Allah. Wa khallat qulubuhum, kosong hatinya. Sudah dibalik.
kosong hatinya min haqaiqi ma'rifatillahi, dari hakikat ma'rifatullah, dari hakikat mengenal Allah. Nah, jangan sampai kita punya sifat lalai terhadap Al-Quran. Baca Quran tidak direnungkan, itu termasuk lalai. Kita jangan sampai. Kita ini boro-boro, kita rutin baca Quran aja masih berat, belum lagi merenungkan. Padahal batasan kita sampai merenungkan. Jadi kita hendaklah sampai merenungkan kandungan Al-Quran, baru dikatakan termasuk orang-orang yang beriman dengan baik, dengan sebenar-benarnya. Wa ma'rifati kalamihi, dan mengenal kalam Allah. Kosong dari mengenal kalam Allah. Nas'alullaha, kami berlindung, kami mohon kepada Allah, lana, untuk kami, walakum, dan untuk kalian, al-afiyata, kesehatan. Maksudnya kesehatan min zalika, dari yang demikian itu. Maksudnya dari sifat yang buruk-buruk itu kita mohon kepada Allah. Jangan sampai memiliki sifat yang buruk tersebut terhadap Al-Quran. Wa min jami'i anwa'il bala'i, dan dari seluruh macam-macam bencana kita mohon kepada Allah dijauhkan dari seluruh macam-macam bencana. Wal mahaliki, dan kerusakan-kerusakan. Jadi bencana itu ada dua, ada bencana zahir, ada bencana batin. Bencana zahir, corona, sakit, musibah, kebakaran, itu bencana yang nampak, tubuh kita yang kena, harta kita yang kena. Ada musibah batin, iman kita kosong, itu musibah. Kita nggak pengen melaksanakan sholat, itu musibah. Kita nggak ingin taat pada Allah, itu musibah. Nah, itu bencana batin. Jadi bencana itu ada dua, ada zahir, ada batin. Umumnya orang sibuknya terhadap bencana zahir. Kebakaran, kita panik. Kehilangan uang, kita panik. Tapi kita nggak memikirkan keimanan kita. Kita jauh dari Allah, itu musibah. Musibah batin. Iman kita lemah, sehari-hari maksiat, itu pun musibah. Yang kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min ahammil adabi, dan diantara yang termasuk adab yang paling penting, wa aujabiha, dan yang paling wajib terhadap Al-Quran, ayyakuna, yaitu fi hali tilawatihi, ketika keadaan membaca Al-Quran, mutadabbiran, merenungkan kandungannya. Jadi mutadabbiran, tadabbur, merenungkan kandungan Al-Quran, termasuk adab baca Quran yang paling penting. Jadi baca Quran nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa, asal direnungkan, itu lebih bagus daripada banyak tapi nggak direnungkan. Tapi zaman sekarang banyak saja udah sulit. Orang baca Quran bisa rutin banyak, itu udah sulit, apalagi sambil direnungkan. Kita berusaha, yang penting cinta Quran. Setelah cinta Quran, punya waktu buat Al-Quran, lalu sambil baca, renungkan, sambil baca, renungkan. Nah, merenungkan bacaan Al-Quran termasuk adab yang paling penting. Lima yaqra'u, terhadap apa-apa yang dibaca, mutafahiman, berusaha memahaminya, lahu, terhadap Al-Quran, hadiral qalbi indahu, dan menghadirkan hati tatkala membaca Al-Quran. Jadi baca Quran memiliki adab. Adab yang utama, pertama ikhlas yang kemarin. Berikutnya adalah merenungkan kandungan Al-Quranul Karim. Maka kita berusaha tiap baca ikhlas karena Allah, dan Al-Quran kita renungkan. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.